Ya, Adam, pemilihan umum 2024 telah usai Rabu lalu ya. Ya benar sekali Alivia, pemilihan umum 2024 pada pemilihan legislatif membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menguasai perolehan suara pemilihan legislatif DPR RI 2024. Kesempatan untuk menjadi oposisi pada pemerintahan RI pasca pemilu terbuka lebar, sering dengan keunggulan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden. Halo Sobat Unas TV, pasti beberapa Sobat Unas TV kemarin ada yang sudah melakukan pemilihan umum atau yang biasa kita sebut dengan pemilu. Nah, berdasarkan hasil quick count sementara pada saat ini telah terhitung bahwa paslon nomor 3 yang diusung oleh PDIP Perjuangan mendapatkan suara paling sedikit. Sedangkan quick count untuk pemilihan legislatif diungguli oleh PDI Perjuangan. Dengan demikian, apakah nanti kursi di parlemen nanti akan didominasi oleh PDI Perjuangan atau oleh partai lainnya? Maka dari itu, mari kita lihat bagaimana peran serta permainan dari oposisi partai PDIP nanti. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya PDIP itu pernah menjadi oposisi pada kepemerintahan SBY, yakni pada tahun 2004 dan 2009. Nah, pada saat itu ada suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden SBY, yakni kenaikan BBM. Namun, PDIP menolak akan kebijakan tersebut sehingga tidak segan untuk melakukan unjuk rasa di Istana Kepresidenan untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM tersebut. PDIP menjadi partai pendukung dari Presiden Jokowi, ada beberapa oposisi yang menolak akan kebijakan tersebut. Misalnya dari Partai PKS yang menolak kebijakan Presiden untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dapat diartikan bahwa peran dari oposisi PDIP dan PKS ini memiliki arti bahwa oposisi sebagai bentuk keseimbangan dari demokrasi. Dengan begitu, berjalannya oposisi tidak akan seimbang dengan pemerintahan yang ada di Indonesia. Dengan begitu, mari kita lanjut wawancara dengan narasumber terkait. Halo Kak, boleh nanya nggak sebentar? Boleh. Tentang bagaimana tanggapan kakak terkait hasil pemilihan presiden kemarin. Oke. Pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya itu. Ya kalau saya sih gimana ya, kayak ya udahlah gitu, udah secara quick count bener, real count juga udah. Jadi kalau ada yang mau kurang terima ya intinya sih yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Yang selanjutnya, menurut kakak bagaimana sikap politik PDIP setelah pemilu 2024 yang dimana mereka kalah di Pilpres namun kembali unggul di pemilihan legislatif? Apakah PDIP akan menjadi oposisi? Kalau tanggapan aku ya, ngelihat partai tersebut sebenarnya cukup kooperatif juga ya dengan hasilnya, dengan menjelaskannya untuk kepada rakyatnya ketika hasil quick count-nya itu, walaupun ini belum selesai ya hitungannya kan untuk hasil akhirnya, tapi mereka cukup kooperatif untuk bisa tetap mengayomi dan cukup berterima kasih juga. Dan semoga sih kalau yang aku lihat sih mereka cukup lapang dada juga ya untuk hasil quick count-nya ini kayak gitu. Kalau aku sih ngerasa karena dia ini kan sebenarnya kan Pak Jokowi kan, programnya diterusin aja lah sama Prabowo sama anaknya gitu. Jadi kemungkinan sih nggak jauh berbeda. Cuman kalau dari sejarah sih kalau PDIP jadi oposisi itu ngeri katanya. Dan ini kan programnya dia yang kemarin. Jadi menurut saya kayaknya dia bisa lebih kritis sih sama program-programnya nanti yang dijalani oleh presiden baru dan kabinet baru. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.
apakah nantinya kebijakan-kebijakan yang diusung Prabowo akan didukung atau sebaliknya. Dengan kebijakan-kebijakan yang diusung akan mendapat kritik dikarenakan bertentangan dengan parlemen selaku lembaga representasi dari masyarakat terkait hal tersebut yang kursinya didominasi oleh PDIP. Apalagi jika PDIP mengambil sikap sebagai oposisi, di mana oposisi sebelumnya merupakan partai yang paling eksis atau yang biasa kita dikenal dengan partai PKS. Jika PDIP bergabung dengan PKS oposisi tersebut akan menjadi semakin kuat. Dengan demikian, oposisi akan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintahan selanjutnya. Baik, bersama saya Umi Cayaningsih dengan juru kamera Rizky Wahyu Sugandi. Terima kasih dan sampai jumpa.